kita, apalagi sekarang ya naudzubillah jangan sampai dilakukan ya. Jadi jangan sampai kita berusaha untuk membuli teman, ngejek, hampir sama dengan membuli. Sebenarnya membuli itu hampir sama dan hampir mirip dengan ngejek ya. Jadi betul-betul kita berusaha untuk menjaga diri kita dan teman-teman kita dari hal-hal yang bersifat bullying seperti itu, karena nanti agar anak-anak di pondok itu bisa cepat kerasan, bisa cepat nyaman, bisa cepat merasa enak di pondok, banyak temennya. Jadi betul-betul saya ulangi lagi, nah, tertib yang ada di sekolah itu harus ditegakkan, terutama masalah bullying ini betul-betul SMI Al Furqon dengan jargonnya sekolah anti bullying. Jadi betul-betul kalau nanti ada yang bully nanti akan mendapat sanksi ya. Selanjutnya berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Jadi kalau ada sesuatu hal silahkan nanti di kesiswaan dan di BK nanti menerima curhatan kamu terkait dengan masalah ini. Cuman ya tadi sampaikan yang salah ya salah, dan benar ya kita sampaikan yang benar. Jangan sampai dibolak-balik atau bahkan berbohong mengenai hal-hal seperti ini. Selanjutnya berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dan meminta maaf apabila melanggar hak orang lain. Ini erat kaitannya dengan teman-teman kamu yang ada di pondok, karena di pondok itu orang tuanya ya ganti temennya. Jadi hal-hal yang kamu lakukan dengan teman itu akan sifatnya selalu dilakukan setiap hari. Jadi betul-betul kita harus mempunyai perilaku yang berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan kepada teman kita. Jangan sampai tambah sebaliknya. Jadi hal-hal yang sekiranya dengan teman itu bisa membuat perselisihan betul-betul kita hindari, karena di pondok itu orang tua kita ya adalah teman kita, karena setiap hari setiap waktu kita akan bertemu dengan teman-teman kita, baik itu di sekolah, baik itu di masjid, baik itu di pondok, baik itu di kelas, nanti juga akan bertemu dengan teman-teman kita. Jadi betul-betul dihindari hal-hal yang sifatnya bullying, hal-hal yang sifatnya mengejek teman kita, atau hal-hal yang sifatnya membohongi, dan atau hal-hal yang lain yang sifatnya kurang pas dengan teman-teman kita. Agar apa? Agar kita di pondok itu bisa nyaman, cepat kerasan, dan tujuan kita di sini untuk jadi hafidhul Quran, biar bisa cepat jadi hafidhul Quran. Yang keenam, menggunakan bahasa kata dan santun. Ya biasanya ini saya temukan juga dari beberapa daerah yang mungkin dari luar Jawa berusaha untuk memakai bahasa Jawa tapi tidak tahu bahasa Jawa, dan kadang ada juga yang diajari dengan bahasa-bahasa Jawa yang kurang pas. Akan lebih baiknya kalau kamu memang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia saja, jangan menggunakan bahasa Jawa ya, agar tadi bahasanya itu bisa terlihat bahasa yang santun, bahasa yang sopan, kamu tidak salah berbahasa di sini. Terutama untuk teman-teman yang mungkin berasal dari luar Jawa. Okay? Jadi lebih spesifiknya di situ sebenarnya, agar nanti ya kaitannya dengan pergaulan tadi, kaitannya dengan teman-teman tadi, tidak terjadi saling mengejek atau bahkan saling membuli. Awalnya lewat hal-hal seperti ini, hal-hal sepele lewat bahasa dan juga lewat hal-hal sepele yang lain. Okay. Itu mengenai sopan santun. Next. Ya di next. Sambil dicatat ya. Nah ini ada penampilan dan make up. Ini make up kalau cewek sebenarnya, yang di sini tidak ada ceweknya, jadi cowok semuanya. Mengenai penampilannya, yang pertama tidak diperkenankan, ini tidak boleh semuanya, ini jangan boleh loh ya, ini tidak boleh semuanya ini. Jadi penampilannya ini tidak boleh semuanya. Yang pertama adalah berkuku panjang. Jadi kukunya jarang sekali dibersihkan karena mungkin kebiasaannya yang kurang rajin, kebiasaannya yang males atau gimana. Setelah masuk di pondok ini, saya betul-betul berharap dan pihak sekolah betul-betul berharap tambah rajin lagi, bukan rajin secara materi saja, bukan rajin secara belajar saja, tapi juga rajin dengan masalah penampilannya. Yang pertama berkuku panjang, dihindari untuk betul-betul kukunya tidak panjang, apalagi tidak dibersihkan ya. Mengecat rambut
atau kuku. Ini enggak ada kalau laki-laki mengecat kuku, ini enggak ada kalau laki-laki. Kalau ada ya berarti saya enggak tahu gimana itu kalau ada ya. Selanjutnya mengecat rambut tidak boleh ini ya. Yang di rumah mungkin yang saat ini masih ngecat rambutnya, ketika masuk di pondok sini kita betul-betul berusaha untuk jadi santri yang luar biasa, santri yang disiplin, santri yang rajin, santri yang bisa dibanggakan oleh orang tua kita. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan ngecat rambut betul-betul dihindari di sini, karena itu juga hal-hal yang seperti ini juga nanti juga akan masuk di bobot poin pelanggarannya ya. Oke, selanjutnya ada bertato. Naudzubillah, jangan sampai ini kalau ada bertato ya, baik permanen atau non permanen, karena ini sudah termasuk pelanggaran berat kalau seperti ini. Kalau sudah masuk bertato itu karena labelnya kita di pondok sini, kita santri, naudzubillah kita jangan sampai melakukan hal yang satu ini, naudzubillah. Semoga kita jauhkan semuanya dari sini ya. Ini yang biasanya sering saya temukan, rambutnya masih panjang, kadang ada rambutnya itu nyampe di alisnya, dibuat poni itu nyampe di alisnya ya. Jadi setiap Jumat silahkan nanti kamu pergi ke tukang cukur untuk bisa merapikan rambutnya ya. Selanjutnya ada rambut tidak berkucir. Jadi kalau panjang lagi sudah panjang, tambah kalau orang Jawa bilang itu dikuncit ya, ada di gini dikasih tali di belakang seperti ini, jangan sampai ya, karena di situ juga akan masuk pelanggarannya. Tidak boleh memakai kalung, gelang, anting-anting atau bertindih, ini tidak boleh. Ini sudah kalau kalung, gelang ini masih termasuk pelanggaran yang ringan, tapi kalau nanti sudah anting-anting atau tidak, ini sudah masuk pelanggaran yang notabene sudah agak lumayan berat. Jadi betul-betul dihindari terkait mengenai make up ini, agar kita masuk pondok pesantren Madrasatul Quran ini betul-betul berniat untuk menjadi santri, menjadi contoh, menjadi anak yang baik, menjadi contoh yang baik. Santri itu ya berkelakuan baik, berdisiplin, berpenampilan rapi dan bagus, tidak berpenampilan urakan. Sekali lagi, kalau sudah masuk di sini, labelnya sudah menjadi santri, harus betul-betul menjaga penampilan kamu semuanya ya. Next ya, ini kurang sedikit lagi karena waktunya juga sudah jam 9. Ini foto legalsis, saya ke foto yang sampingnya. Ini ada 4 orang di tahun kemarin, 4 siswa di tahun kemarin yang menjadi wisudawan hafid 30 juz. Bisa Pak? Bisa. Ini buktinya ada. Ini ada 4 orang di sini, 4 siswa di sini yang bisa hatam Al-Quran dari nol. Enggak bawa apa-apa sanggup belas, enggak bawa hafalan dari rumah belas, bisa hatam Al-Quran hafid selama 3 tahun dengan mencapai rekor yang luar biasa sempurna. Ini rekornya 30 juz. Ada 4 orang, bukan hanya 1. Nah, di sini diharapkan nanti kamu juga bisa menjadi keempat orang yang besok saya tampilkan ketika MPLS seperti ini. Amin ya. Jadi foto kamu nanti yang akan menjadikan 4 orang yang ada di sini. Saya kenalkan sedikit saja. Yang paling kiri ya, yang paling di layar. Nah, oke, itu ada yang kecil sendiri, itu ada Ivel, panggilannya Ivel, nama lengkapnya Hasan Aswiailah. Yang tengah tinggi itu ada namanya siapa ini namanya ini? Ngiling-ngiling dulu saya ya, eling-eling dulu. Firja ini namanya ya, buat guyon aja sama kamu ya. Firjatullah Arkab ini namanya ya. Anaknya ini pinter, selain juga pinter di Al-Qur'annya, dia ini juga pinter di IPA-nya, bahkan bisa ikut Olimpiade IPA ya. Tembus ke Jakarta ya, juara 3 juga. Ikut pembinaan ke Jakarta, juara 3 di Jombang, terus ikut pembinaan ke Jakarta. Ini bisa yang tinggi ini, namanya Firjatullah Arkab dari Surabaya insya Allah. Yang tengah ini dari luar Jawa, namanya Romadoni yang bajunya itu ada garis-garisnya, itu Romadoni namanya, dari luar Jawa. Ini pinter main bolanya. Sama di sampingnya Amiruz Yaul Haq.
Ini saya tidak tahu, lupa kalau dari mananya Amirul Ziaul Haq ini. Ifel, Firja, dan Ramadhani ini menjadi pionir, juga menjadi semangat kamu untuk ketika masuk sini, Pak bisa 30 juz, bisa. Ini ada 4 orang di sini yang khatam Al-Quran 30 juz, real ini di sini ya. Next selanjutnya, ya sebentar, masih nunggu loading. Nah ini, oke. Yang di atas ini ada juara 1 Olimpiade IPA di Universitas Hasyim Asy'ari di Tebuireng. Namanya ini adalah Asam Abian, Muhammad Asam Abian dari Mojokerto. Ini juga ikut KIR juga, anaknya juga luar biasa. Kalau yang ini ya, anaknya luar biasa dan senang sekali dengan mapel matematika dan IPA Asam Abian ini. Selanjutnya juara 2 MTQ ini diwakili karena pesertanya mungkin sudah pulang duluan, diwakili oleh OSIS ini. Yang di sini ini di Pondok Mu'alimat kalau nggak salah, ini yang ini MTQ Hari Santri Nasional ya. Di situ yang mewakili ketua OSIS dan wakilnya ya. Jadi itu tertera di situ juara 2 MTQ Hari Santri Nasional ya. Oke, selanjutnya ada juara 1 MTQ di Diknas Jombang juga. Ini dia sekarang duduk di kelas 2. Oke, ini sudah banyak sekali juara-juara yang tertera yang didapatkan oleh anak ini. Oke, ya sudah masuk semuanya. Ini end of the slideshow-nya ini sudah. Oke. Mulai sekarang masuk ditanya jawabnya. Oke. Monggo dibantu saya. Oh ya, di akhir saja sekalian ya, karena ini sudah masuk di materi 2-nya. Oke ya, disimpan pertanyaannya ya. Setelah ini nanti langsung lanjut di materi yang kedua, yakni tentang apa? Tentang kurikulum. Ini sudah hadir pematerinya. Terima kasih dari saya. Saya mau jawab salam dulu, di unmute all saja biar nanti kedengeran. Nah, dada-dada dulu nggak apa-apa, masuk TV ini ya, dada-dada dulu biar kelihatan. Nah ya, ini lucu ini. Muhammad siapa ini? Nah, oh ya, silakan dada-dada dulu. Ada reaction di situ, dikasih reaction nggak apa-apa, boleh. Jawab salamnya sama-sama dan jangan lupa jargonnya nanti di unmute dulu biar di unmute semuanya, Pak Admin ya. Unmute jawab salam. Saya yakin yang di rumah juga sudah kangen, pengen masuk di pondok lagi, pengen masuk di pondok untuk segera mengikuti caranya. Sudah diatur semuanya sudah? Ya, oke. Jempolnya dulu, jempolnya mana kelihatan? Nah, kayak saya gini jempolnya. Oke, asik. Ya, jangan kebalik gini. Itu ada yang kebalik gini lagi nih. Ya. Oke. Itu tadi dari kesiswaan. Saya kira gini sih yang saya Rame Ustaz Rame. Pandemi kan semuanya kamu di rumah ya. Jawab semuanya bareng-bareng. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Al Furqon juara. Amin. Ya. Belajar apa? Halo. Halo. Materi sendiri materi akan disampaikan oleh Bapak. Nanti sesi tanya jawabnya di akhir saja ya. Halo. Berisik boy. Ya, salamnya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat jargonnya siapa? Join Wahud Suara.
SMP Al Furqon. Tangannya. Tadi ada yang belum tangannya. Saya ulangi sekali lagi. SMP Al Furqon. Semua ini Mas Fahri Alif ini semua angkat tangannya diangkat dua-duanya ya. Ya, terima kasih. Kenalkan dulu saya Nggak boleh diketok no wayangnya. mengajar Nah, aku nggak ketok. SMP Al Furqon Ambilku juga ini. berhubungan dengan pembelajaran. Apa deh? Mana? Tanya kurikulumnya, tanya nilai, nanti berhubungan dengan saya. Di paten itu kan. Kalau ada pendataan juga, jadi misalkan kamu mengumpulkan data ijazah dan lain sebagainya, nanti bisa berhubungan dengan saya, gitu ya. Supaya tidak berlama-lama karena ini sudah jam 9:11, maka saya akan mulai saja materinya tentang kurikulum di SMP Al Furqon. Pelajarannya apa saja? Pasti yang paling kalian tunggu-tunggu biasanya adalah saya ini masuk di kelas 7 budaya. Apa artinya budaya? Saya masuk di kelas 7 sains. Apa artinya 7 sains gitu ya? Pasti semuanya pada bingung. Ini namanya apa? Apa ada bedanya dengan yang lain gitu kan? Ya. Supaya nanti tidak terlalu memakan banyak waktu, maka materi ini sih kayak gini loh. kita mulai saja, mulai dari nanti sampai ke nama-nama dan perbedaannya apa saja akan saya jelaskan pada kali ini. Oke, mikrofonnya sudah saya matikan. Dalam kesempatan kali ini kalian cukup mendengarkan saja. Nanti kalau ada hal-hal yang dirasa tidak jelas atau bingung atau kalian punya pertanyaan, silahkan bisa langsung dicatat dulu. Nanti kembali ke ibu moderator yang cantik tadi, Bu Laili, supaya nanti diberikan kesempatan untuk bertanya. Nanti tinggal angkat tangan seperti ini atau angkat tangannya pakai fitur yang di HP. Kalau di laptop nanti bisa pakai tanda jempol ya, tanda jempol atau angkat tangan, sehingga nanti mikrofonnya akan saya nyalakan dan kemudian saya berikan kesempatan untuk bertanya, gitu ya. Oke, kita mulai saja materinya. Ya, nih yang pertama, kurikulum di SMP Al Furqon MQ mungkin sudah pernah dengar atau sudah sering dengar, yaitu kurikulum 2013 ya. Jadi di SMP Al Furqon MQ, alhamdulillah semua tingkat, artinya kelas 7, 8, dan 9 ini sudah menggunakan kurikulum 2013 yang terbaru, yang sudah direvisi di tahun 2018 kemarin. Jadi sudah menggunakan kurikulum 2013. Mungkin kalian bertanya, bedanya apa sih kurikulum 2013 dengan kurikulum 2006 yang mungkin kalian rasakan di SD. Jadi bedanya nanti akan berasa sekali, yaitu di pembelajarannya. Pembelajarannya nanti diharapkan tidak berpusat kepada guru, jadi gurunya nggak melulu nerangkan, gurunya nggak melulu menjelaskan di papan tulis, kalian disuruh nyatet, nggak seperti itu, tapi lebih berpusat kepada siswa. Artinya nanti kalian diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk belajar sendiri, menggali informasi sendiri, berkelompok, saling tukar pikiran dengan temannya, kemudian presentasi. Karena alhamdulillah ini di semua kelas SMP Al Furqon nanti kalau kalian kembali ke sekolah, insya Allah semua kelas sudah dilengkapi dengan proyektor. Jadi sudah ada proyektornya, nanti kalian disiapkan laptop oleh gurunya, sehingga nanti kalian harus sudah terbiasa atau nanti dibiasakan, dibelajarkan terbiasa untuk presentasi. Jadi hasil dari diskusinya, hasil caranya jawab dengan temannya, hasil sharing-sharing dengan temannya, itu nanti dipresentasikan di depan kelas. Kemudian nanti jika ada hal-hal yang mungkin bingung atau perlu dibahas, akan dibahas oleh gurunya. Jadi guru dalam hal ini di kurikulum 2013 bukan menjadi pusat pembelajarannya. Artinya gurunya tidak melulu menerangkan seperti mungkin yang kalian terima di SD, tapi sekarang nanti gurunya hanya memandu kalian. Jadi kalian nanti yang belajar sendiri. Jadi nanti kalian belajar sendiri dengan dipandu oleh gurunya. Belajar sendiri bukan berarti terus gurunya enggak ada gitu, enggak. Belajar sendirinya artinya kalian membaca, beraktivitas sendiri, nanti gurunya hanya memandu.
Artinya kalian sudah tidak disuapi lagi, tapi sudah ibaratnya makan dengan sendok sendiri, gitu ya. Itu mungkin bedanya yang akan sangat berasa antara kurikulum 2013 dan kurikulum 2006, yang mungkin dari kalian masih ada yang pakai kurikulum 2006 di SD sebelumnya. Tuh, next. Nah, ini bisa kami sebut atau bisa disebut kurikulum 3 in 1. Artinya, kurikulum di SMP Al-Furqan itu punya 3 keunggulan. Yang pertama, kita itu unggul di kurikulum umumnya. Ini terbukti tadi dari banyaknya juara-juara yang kita peroleh di tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Abdul Ghafur tadi, ada juara di bidang sains, ada juara di bidang IPA. Artinya, pembelajaran sains atau pembelajaran umum di SMP Al-Furqan itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di luar. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau kalian, nanti kalau di pondok nanti pelajaran umumnya kalah dengan pelajaran di luar. Nggak perlu khawatir seperti itu, karena nanti pelajaran umumnya tidak kalah. Guru-gurunya di sini juga banyak yang sudah bergelar magister, sudah tersertifikasi sehingga terjaminlah keprofesionalannya. Yang kedua yaitu adalah kurikulum pesantren. Jadi buat kalian nanti anak-anak yang mungkin kemarin sempat ragu mau daftar MTS atau SMP, nah jangan khawatir karena di SMP itu ada banyak mapel muatan lokal kepesantrenan ya. Jadi hampir tidak ada bedanya dengan di MTS. Kalian nanti akan dapat pelajaran nahwu, pelajaran sorof dan lain sebagainya yang khas pesantren. Jadi masalah ngaji kita dan lain sebagainya, kalian nggak perlu khawatir kalah dengan MTS atau kalah dari pondok yang lain. Kalau di SMP Al-Furqan, kurikulum pesantrennya juga sudah ada, sudah diinkludkan. Nanti kalian tinggal belajar saja. Gurunya pun juga guru-guru profesional yang lulusan pondok pesantren MKI. Jadi banyak guru-gurunya yang merupakan alumni pondok MKI sendiri. Jadi nanti kalian akan lebih berasa dekat lah dengan guru-gurunya. Kemudian ini yang unggulan berikutnya adalah Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini merupakan ciri khas banget dari SMP Al-Furqan. Sebentar ya, ada permintaan untuk merekam. Sebentar. Jadi ada permintaan untuk merekam penjelasan dari kami. Ya, jadi saya lanjutkan untuk mapel Al-Quran ini tidak tanggung-tanggung. Setiap harinya nanti kalian itu 2 jam pelajaran di pagi hari itu mapel Al-Quran. Jadi total 1 minggu itu nanti kalian akan belajar Al-Quran itu sebanyak 12 jam. 2 jam setiap pagi hari di awal masuk. Kalian akan belajar dengan atau belajar mapel Al-Quran ya. Jadi nanti akan dipandu oleh guru-guru Al-Quran yang juga sudah profesional, yang juga sudah senior dari lulusan pondok Madrasatul Quran. Jadi nggak usah khawatir, dari segi umumnya kalian sudah diajar oleh guru-guru profesional, nggak perlu takut kalah dengan yang lainnya. Di kurikulum pesantren juga ada. Yang terus kemudian berikutnya Al-Qurannya sebagai unggulan di SMP Al-Furqan itu kalian juga nanti akan dipandu oleh ustadz yang hafid lulusan Al-Quran, lulusan pondok Madrasatul Quran. Gitu ya. Berikutnya. Nah, ini kalau kalian melihat di sini, ini perkembangan SMP Al-Furqan MKI. Jadi kalau bisa kalian lihat dari pendaftarnya, ini semakin hari semakin ketat saingannya untuk masuk di SMP Al-Furqan MKI. Ya, jadi untuk di 3 tahun yang lalu itu pendaftarnya hanya sekitar 106 siswa. 106 siswa itu diterima semua. Karena waktu itu SMP Al-Furqan rombelnya baru 9 rombel, artinya per tingkatnya baru 3 rombel. Di tahun 2018 itu sudah meningkat, peminatnya sudah semakin banyak karena SMP Al-Furqan di tahun itu insya Allah mendapatkan bantuan gedung baru, jadi gedungnya baru, fasilitasnya baru semua, sarana prasarana juga baru semua, akhirnya mendapatkan pendaftar yang lebih banyak yaitu 160, sedangkan yang diterima hanya 128 karena rombelnya 4 rombel.
Jadi bisa dilihat di situ sudah mulai ada saingannya, sudah ada yang tidak diterima di tahun 2018. Nah, di tahun 2019 ini meningkat cukup drastis, pendaftarnya sudah 260, yang diterima hanya 130. Bisa dilihat ya di situ bahwa yang diterima hanya setengahnya saja. Ini berarti kalian-kalian yang mendaftar di sini ini sudah beruntung sekali, karena hampir setengahnya juga yang tidak bisa kami terima karena alasannya ya tadi, alasan rombelnya hanya 4 rombel. Jadi perkembangannya bisa dilihat luar biasa. Di tahun ini, tahun kalian, di tahun 2020, 2021 nanti, itu pendaftar yang kemarin daftar itu 293. Sedangkan yang diterima lagi-lagi hanya separuhnya saja, yaitu sekitar 148. Artinya kalian ini adalah satu di antara 2 orang yang berhasil diterima di sini. Artinya kalian sudah berhasil menyingkirkan saingan-saingan kalian yang totalnya hampir 140-an. Jadi saya harapkan dengan pengetahuan ini kalian benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, peluang ini, karena nggak mudah daftar di sini, daftar di SMP Al-Furqan nggak mudah, saingannya banyak, sehingga kalau sudah masuk, harapan saya nanti kalian bisa semangat belajar, mulai nanti dari sekarang, di tanggal 20 Juli besok, ketika pembelajarannya dari dimulai, kalian harus sudah mulai semangat nih, sampai nanti semoga saja coronanya selesai, sehingga kalian bisa datang ke pondok dan bisa belajar langsung bertemu dengan Bapak Ibu gurunya. Nah, nanti biar bisa semangat lagi gitu ya. Jadi sekali lagi kesempatan ini mohon dimanfaatkan dengan baik, karena daftar di sini nggak gampang ya, karena daftar di sini nggak gampang, yang diterima hanya setengahnya saja. Jadi kalian yang sudah diterima jangan sia-siakan kesempatannya, karena nanti kalau kalian seperti yang disampaikan Mr. Gofur tadi sampai melakukan banyak pelanggaran kemudian harus naudzubillah ya harus dikeluarkan, maka sudah banyak yang mengantri untuk memperebutkan kursi kalian. Jadi katakanlah ada 1 orang yang dikeluarkan karena alasannya banyak pelanggaran, maka yang ngantri untuk menggantikan itu banyak. Karena kemarin waktu kita sudah tutup pendaftaran itu masih ada puluhan siswa atau orang tuanya itu yang ingin mendaftar di SMP Al-Furqan. Jadi sekali lagi yang semangat dan mengikuti pembelajarannya di SMP Al-Furqan dengan baik. Jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa membuat kalian merugi ya. Itu. Jadi kalian sedang SMP Al-Furqan ini jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan ya. Next berikutnya. Nah, ini beberapa prestasi akademik, ini saya ambil hanya 3 saja. Sebenarnya ada banyak prestasi akademik yang kami peroleh di tahun kemarin. Ini saya ambil 3, yaitu Olimpiade Pra OSN MGMP IPA, jadi diselenggarakan di Kabupaten Jombang, itu juara 3. Terus KMNR itu lomba matematika, itu juara harapan 3. Kemudian Pra OSN untuk MGMP matematika ini juga juara 3. Kebetulan juaranya malah yang kelas 7. Jadi kelas 7 itu sudah kami didik untuk ikut OSN dan alhamdulillah dapat juara 3 di Kabupaten Jombang. Jadi kalian nggak usah khawatir, bagi kalian yang mungkin punya pengalaman ikut olimpiade sebelumnya di SD atau di MI, lah nanti kalian silahkan ke Bapak Abdul Gofur yang tadi selaku wakil kesiswaan, terus kalian bilang di situ mendaftarkan diri kalian, Pak saya pernah jadi juara, atau Pak saya pernah ikut olimpiade, saya ingin ikut lagi. Nah nanti silahkan biar didata oleh kesiswaan, sehingga nanti kami bisa memberikan pelatihan khusus, dan ini sifatnya gratis, nggak perlu nambah biaya lagi. Sama seperti ekstrakurikuler tadi, semua ekstrakurikuler yang ada di SMP Al-Furqan sudah tidak dikenakan pungutan biaya lagi. Jadi sangat rugi kalau kalian sampai nggak ikut salah satunya, ya. Jadi sangat merugi sekali. Mumpung ada kesempatan ekstrakurikuler seperti itu, ada pembinaan OSN, ada pembinaan mapel-mapel yang lain, maka sebisa mungkin diikuti. Kalau kalian merasa memang punya bakat di situ. Tunggu ya. Saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini rombongan belajar di SMP Al-Furqan. Jadi di SMP Al-Furqan untuk tahun ini itu kita punya berapa ini? Ayo, coba berapa? Ada kelas 7 itu ada 5 rombel.
kelas 8 ada 4 rombel dan kelas 9 ada 4 rombel. Jadi totalnya ada 13 rombel ya. 13 rombel. Bayangkan tuh ada banyak ya. Jadi rombelnya pun namanya juga unik-unik. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan. Apa sih maksudnya 7 Al-Qur'an, 7 sains gitu ya. Dan di tahun ini, di tahun 2020-2021 ada rombel baru, ada nama baru yaitu kelas 7 salaf. Ini sebelumnya di kelas 8 atau di kelas 9 tidak ada kelas salaf. Nah, di kelas 7 ini ada kelas salaf. Ini unik ini. Ini nanti akan saya jelaskan apa maksudnya kelas salaf itu seperti apa, bedanya dengan kelas lain itu apa ya. Oke, saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini adalah materi ini adalah pembelajaran di SMP Al-Furqan yang sebelumnya tadi sempat saya singgung, maksud dari K13. Di gambar yang pertama, yang di sebelah kiri itu, yang ada di kelas, ruang kelasnya bisa kalian lihat, ruang kelasnya berbeda mungkin dengan ruang kelas yang ada di SD. Kalau di SD dulu semuanya berbaris mirip seperti di base ya, semuanya menghadap ke depan dan mirip penataannya berbaris seperti itu, mirip dengan kondisinya atau tempat duduk di base ya. Nah, untuk di SMP Al-Furqan karena kita sudah pembelajarannya K13 yang sudah berpusat pada siswa, maka tempat duduknya disetting sebagai bentuk U seperti itu. Tujuannya apa sih tempat duduk di model seperti itu? Tujuannya supaya meja kursinya itu bisa disetting atau bisa ditata ulang dengan lebih mudah sehingga bisa dijadikan untuk bahan diskusi kelompok. Jadi tempat duduknya itu nanti bisa diubah-ubah, tidak permanen seperti itu. Dan bisa dijadikan untuk tempat berdiskusi kelompok kalau misalkan gurunya membentuk menjadi beberapa kelompok. Seperti yang saya sampaikan tadi, di SMP Al-Furqan karena sudah K13, pembelajarannya berpusat pada siswa, kalian nanti diminta untuk lebih mandiri. Artinya sudah harus punya kemauan belajar sendiri, sudah harus mulai mandiri mencari informasi yang ada di buku dan lain sebagainya. Jadi pembelajarannya nanti sudah lebih sering menggunakan metode diskusi. Itu ya. Kemudian di gambar sebelah kanan ini yang cukup menarik, mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Ini bagi kalian yang di rumah biasanya senang bermain HP atau senang bermain komputer dan sebagainya. Nanti di SMP Al-Furqan juga akan difasilitasi. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian pingin, saya itu suka sekali gambar di komputer atau mungkin suka sekali bikin program di komputer dan sebagainya. Nggak usah khawatir karena di SMP Al-Furqan punya laboratorium komputer, bahkan tidak hanya 1 tapi 2 laboratorium komputer. Tuh, kalau di sekolah kalian sebelumnya mungkin punya 1, di SMP Al-Furqan punya 2 laboratorium komputer. Komputernya juga komputer spek tinggi yang cukup mumpuni untuk dibuat macam-macam, mulai nanti desain grafis, ada nanti pemrograman, bahkan sampai bikin game pun nanti komputernya juga sudah ngatasi ya. Sudah mencukupi. Jadi tidak perlu khawatir lagi ini komputernya kuat enggak? Loh, pasti kuat kalau komputernya di SMP Al-Furqan gitu ya. Komputernya nanti ada 2 lab, yaitu di lab komputer 1 dan di lab komputer 2 ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, tidak usah sampai berebutan karena nanti akan ada jadwalnya sendiri, kalian mengunjungi lab komputer sehingga nanti kalian bisa berlama-lama di situ belajar ya, bukan internetan, bukan YouTubean, bukan ngegame, apalagi mabar bareng-bareng di lab komputer, bukan, tapi belajar menggunakan komputer gitu ya, belajar dengan menggunakan media komputer. Jadi kalian nggak usah khawatir, semuanya fasilitas di SMP Al-Furqan lengkap, nanti kalian tinggal menggunakan itu. Oh ya, hampir lupa, di SMP Al-Furqan ini komputernya semuanya juga sudah terkoneksi dengan internet. Jadi kalau misalkan kalian diberikan tugas misalkan mencari fotosintesis dari tugas IPA, kalian bingung nih di buku misalkan nyarinya lama, silakan nanti bisa izin ke laboratorium komputer terus nanti bisa browsing di situ, boleh nanti, atau mungkin nanti sama gurunya diarahkan ke laboratorium komputer bareng-bareng. Nanti misalkan kalian diminta untuk mencari fotosintesis atau yang lain sebagainya ya. Saya lanjutkan. Nah, ini yang sering ditanyakan. Jadi di SMP Al-Furqan itu ada bedanya. Karena Al-Furqan itu kan artinya berbeda ya. Nah, jadi nanti akan ada khasnya. Di
SMP Al-Furqan pembelajaran itu khasnya adalah ini, adanya diferensiasi kelas belajar. Mungkin kalian ingat kalau di SD atau di sekolah lain biasanya ada pembagian kelasnya itu ada kelas A, ada kelas B, dan kelas C dan seterusnya ya. Biasanya yang pinter-pinter diletakkan di kelas A, terus sisanya yang kurang pinter diletakkan di kelas B, terus yang lainnya sisanya lagi diletakkan di kelas C. Di SMP Al-Furqan, gurunya kami ini menganggap tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada siswa yang nggak pinter. Semuanya siswa itu pinter dalam bidangnya masing-masing. Sehingga kami menganggap bahwa semua siswa itu punya bakat dan minat yang khas dari diri mereka masing-masing. Sehingga tidak diperlukan yang pinter diletakkan ke A, yang tidak pinter atau yang kurang pinter diletakkan di B. Enggak. Semuanya pinter sehingga kami meletakkannya atau membaginya ke dalam kelas-kelas yang berbeda tadi. Tidak menggunakan simbol A, B, C, D, yang A itu artinya pintar, yang B kurang pintar, dan yang C katakanlah tidak pintar, mohon maaf. Tidak seperti itu, tapi kelasnya yaitu kelas Al-Quran, kelas sains, kelas bahasa, kelas budaya, dan satu lagi tadi yang baru adalah kelas salaf. Gitu ya. Jadi nanti kalian akan dipilah-pilah, mungkin sudah kalian ketahui, sudah dibagikan kemarin pemilahannya, sudah dipilah-pilah ke dalam kelas-kelas itu berdasarkan tes masuk yang kalian kerjakan atau hasil dari tes kalian ketika PSB, penerimaan santri baru kemarin. Jadi berdasarkan tes itu kami pilah-pilah, kemudian kami masukkan, kita lihat bakatnya. Yang misalkan nilai matematikanya kemarin bagus, kami letakkan di kelas bahasa. Yang Al-Qur'annya kemarin ngajinya bagus, kita letakkan juga di kelas Al-Qur'an dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi mungkin kalian yang tanya-tanya, ini kok saya bisa tiba-tiba ada di kelas budaya. Nah, itu kebetulan mungkin kalian imlaknya bagus, tulisan Arabnya bagus, atau pemahamannya tentang kitab bagus sehingga diletakkan di kelas budaya. Oke, sekarang saya jelaskan masing-masing dari kelas itu. Nah, ini kalian bisa lihat di situ di layar HP atau di layar laptop kalian ada kelas, ada 5 nama kelas ya. Berarti kelas Al-Quran itu nanti adalah kelas yang diisi oleh siswa-siswa yang menurut pendataan kami kemarin adalah siswa-siswa yang punya kemampuan mengaji yang baik dan daya ingat yang baik. Nanti di kelas Al-Quran itu hampir semua siswa sudah mempunyai hafalan. Jadi kenapa sih kok harus dibedakan seperti itu? Karena menghafal Al-Quran nanti di SMP Al-Furqan salah satu metodenya adalah metode bareng-bareng, yaitu menghafalkan secara bareng-bareng. Lah kalau misalkan ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal, ada yang hafalannya banyak, ada yang hafalannya sedikit, maka nanti kan bisa kasihan ya kalau yang misalkan hafalannya sedikit harus ikut yang sudah punya hafalan banyak. Sehingga harus kami kelompokkan di kelas Al-Quran itu nanti insya Allah hampir semua siswa atau hampir semua santri sudah punya hafalan Al-Quran dan ngajinya juga sudah bagus, sehingga nanti prosesnya bisa lebih cepat. Jadi kami rasa nanti yang di kelas Al-Quran adalah anak-anak yang punya bakat atau siswa-siswa yang punya bakat dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian di kelas berikutnya adalah kelas sains. Di kelas sains ini kelas yang dikhususkan untuk mereka-mereka yang menurut pendataan kami kemarin yaitu punya kemampuan matematika dan IPA yang baik. Kemarin kami di tes yang kalian kerjakan itu kan ada, bentar ya. Di tes yang kalian kerjakan kemarin kan ada mapel matematika ya, dan mapel IPA yang diujikan. Nah, mapel matematika dan mapel IPA yang diujikan itu bertujuan untuk ngetes seberapa sih kemampuan kalian di bidang matematika dan IPA. Nah, yang nilainya kemarin tinggi di matematika dan di IPA itu kami kelompokkan di kelas sains. Jadi nanti kelas sains itu isinya yaitu anak-anak atau siswa-siswa yang kami rasa punya kemampuan atau bakat di bidang sains. Dan alhamdulillah yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul Ghafur yang mendapatkan juara-juara di matematika dan IPA itu alhamdulillah semuanya dari kelas sains. Jadi kelas-kelas sains ini yang kami plot untuk nanti dipersiapkan khusus untuk mengikuti OSN di bidang sains.
Kemudian yang berikutnya adalah kelas bahasa, ya seperti namanya kalau di bahasa itu berarti unggulannya dari bahasa. Ya di kelas bahasa ini nanti ada penambahan jam di bahasa Inggris dan bahasa Arab serta Indonesia ya. Jadi nanti akan dilatih bahasanya dan lain sebagainya. Nah tujuannya nanti apa? Di kelas bahasa ini beberapa dari kakak-kakak kalian yang di kelas bahasa kemarin itu berhasil memperoleh beberapa juara ketika mengikuti lomba pidato, lomba ceramah dan lain sebagainya. Nah, di kelas berikutnya yaitu di kelas budaya. Di kelas budaya ini adalah anak-anak yang punya kemampuan imla yang cukup bagus. Jadi kemarin kalian sudah dites untuk menuliskan kalau tidak salah surat Al-Ikhlas atau An-Nas ya ketika di PSB itu. Nah, dari surat yang dari tulisan kalian, dari jawaban kalian itu yang mendekati benar atau yang mendekati sempurna kita kelompokkan dan kita masukkan di kelas budaya. Jadi kalian-kalian yang di kelas budaya itu biasanya sudah punya kemampuan menulis Arab atau menulis imla atau kemampuan imlanya sudah cukup baik. Di kelas terakhir ini di kelas salaf yaitu kelas yang khusus untuk mempelajari kitab. Jadi di kelas salaf ini khusus mereka-mereka yang nantinya akan dipersiapkan untuk mempelajari kitab. Jadi nanti di SMP Al-Furqan ada pelajaran namanya fikih kitab. Nah, itu nanti dikhususkan untuk kelas salaf. Nah, mungkin ada yang bertanya dari kemarin, mulai dari orang tua kalian atau kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, saya kayaknya nggak cocok dari kelas sains atau mungkin saya kayaknya nggak cocok dari kelas Al-Quran gitu. Nah, jangan khawatir, kelas ini tidak bersifat permanen, jadi nanti akan selalu kami pantau dan kami data ulang. Jika nanti ada beberapa yang mungkin ketika di awal pendataannya masuk di kelas Al-Quran, tapi di tengah-tengah ternyata dia berbakat sekali di sains, Al-Qurannya agak ketinggalan, tapi ternyata bakat lainnya di sains kelihatan. Nanti di pertengahan semester biasanya kami data ulang dan kami pindah. Begitu juga di kelas yang lain, misalkan di kelas sains ternyata bakat sainsnya kurang tampak. Malah yang tampak adalah bakat di speaking bahasa Inggrisnya misalkan, atau di bicara bahasa Arabnya lancar banget. Nah, maka nanti akan kami pindah juga, akan kami moving juga ke kelas bahasa. Jadi kelas ini tidak permanen, nanti kalian bisa mengembangkan bakat kalian seluas-luasnya. Nanti kalau bakat itu bisa terlihat oleh kami, akan kami pertimbangkan untuk kami pindah di kelas yang lain. Jadi tidak usah khawatir akan misalkan kelas 7 di kelas sains, kelas 8 di kelas sains, kelas 9 di kelas sains, tidak usah khawatir seperti itu. Nanti akan kami data ulang, akan kami plot ulang sesuai dengan hasil belajar kalian di SMP Al-Furqan. Gitu ya. Berikutnya, di slide berikutnya. Nah, ini di slide ini kalian bisa lihat baik-baik. Insya Allah terlihat ya di HP ya. Di slide ini bisa dilihat baik-baik muatan kurikulum dalam diferensiasi kelas belajar ya. Di situ bisa kalian lihat ada beberapa materi yang sama. Itu maksudnya 2 jam pelajaran ya. Angkanya itu dalam jam pelajaran. Artinya kalau misalkan bahasa Arab di 7 Al-Quran itu 2, itu berarti 2 jam pelajaran. Di kelas bahasa karena kelas bahasa menekankan pada kemampuan berbahasanya, maka ada 3 jam. Kalian juga bisa lihat lagi di pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 bahasa ada 8 jam. Artinya kalian benar-benar dilatih untuk bisa berbahasa Inggris di kelas bahasa. Pak, yang di kelas Al-Quran apa unggulannya? Nah, kalau di kelas Al-Quran kalian bisa lihat tuh di bawah. Di mata pelajaran Al-Quran itu bisa dilihat di situ ada 12. Artinya di kelas 7 Al-Quran itu jam Al-Qurannya 12 jam pelajaran. Berbeda dengan di kelas yang lain. Di kelas yang lain kelas Al-Qurannya banyak tapi hanya 10 jam pelajaran ya. Kalau bisa dirangkum itu jam pelajaran yang paling banyak tentu di jam pelajaran Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah keunggulan pondok dan juga keunggulan SMP Al-Furqan, jadi jamnya pasti yang paling banyak di antara mapel-mapel yang lain. Tapi untuk yang di 7 Al-Quran sedikit lebih banyak lagi, yaitu 12 jam pelajaran. Terus kalian bisa lihat juga di mata pelajaran matematika, di kelas sains itu ada 8 jam pelajaran, sedangkan di kelas lain hanya 4 jam pelajaran. Gitu ya. Jadi di kelas
sains itu matematikanya sampai 8 jam pelajaran. Jadi nanti kalian yang berbakat di matematika di kelas sains nanti jangan khawatir merasa kurang karena jamnya sudah banyak. Kemudian di IPA ya. Sebentar ya, ini ada permintaan dari Al-Furqan TV untuk menyalakan mic. Nah, saya lanjutkan di kelas sains itu mapel IPA-nya juga unggul dari yang lain yaitu ada sampai 8 jam mata pelajaran. Loh, luar biasa kan? 8 jam mata pelajaran seminggu. Kemudian di kelas bahasa tadi sudah ya, di kelas budaya itu jam imla serta nahwu sorofnya lebih banyak. Jadi di antara yang lainnya jam imla dan nahwu sorofnya lebih banyak. Sedangkan di kelas salaf itu jam fikih kitabnya yaitu jam untuk belajar kitab itu lebih banyak. Kalau yang kelas lain hanya 2 jam, di kelas salaf ini pelajaran fikih kitabnya sampai 5 jam. Jadi nanti harapannya dibuat model seperti ini agar kalian tidak bosan. Di kelas sains itu anak-anak yang memang berbakat di sains atau yang berminat di sains nggak bosan karena pelajarannya di situ lebih banyak sainsnya. Di kelas bahasa juga begitu. Diharapkan tidak bosan belajar karena di situ banyak pelajaran bahasanya yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak ini gimana tentang pelajarannya, nah nanti bisa ditanyakan di kesempatan yang kami berikan setelah ini. Nah, di sini, nah apa sih diferensiasi belajar itu? Apa cuma bedanya cuma di mapel? Tidak ya. Jadi diferensiasi belajar itu bedanya juga di lingkungannya. Kemarin kita sudah kakak-kakak kalian, siswa-siswa di tahun sebelumnya itu sudah mendesain kelasnya sebisa mungkin, seindah mungkin sesuai dengan kesukaan mereka. Jadi di kelas sains itu mereka yang suka dengan matematika, IPA dan lain sebagainya itu menempelkan rumus, menempelkan teori-teori di IPA itu di dinding-dinding. Jadi dindingnya nanti di SMP Al-Furqan itu bebas untuk dihiasi, bebas dihias ya, bukan bebas dicoret-coret. Nanti kalau dicoret-coret akan ada poin pelanggarannya dari siswaan dari Bapak Abdul Ghafur. Jadi bebas dihias sedemikian rupa menyesuaikan dengan kelasnya. Yang kelas sains merasa pingin saya itu suka dengan teorinya Newton. Nah, nanti bisa ditulis tuh. Bisa ditulis di kertas, terus dari kertas bisa ditempelkan. Seperti yang muncul di kelas di HP kalian, di layar HP kalian itu. Itu adalah salah satu dinding di SMP Al-Furqan yang sudah dihias. Salah satu dinding di kelas di SMP Al-Furqan yang sudah dihias. Itu kebetulan kelas 9 sains. Sudah dihias semacam itu. Jadi harapannya nanti ketika melihat kelasnya itu nyaman karena betah. Saya tuh suka banget dengan sains, yang saya lihat juga hal-hal yang berkaitan dengan sains. Di sebelah kanan itu adalah kelas budaya. Nah, bisa kalian lihat itu ada tulisan Arab, ada budaya, di situ ada budaya Jawa dan lain sebagainya ya. Ada gambarnya wayang, ada gambarnya apa itu di tengah-tengah itu. Nah, tujuannya supaya terbiasa juga. Tidak hanya itu, ada lagi. Nah, yang barusan muncul ini di pojok kiri bawah itu kelas bahasa. Di kelas bahasa itu mereka menghias sedemikian rupa dengan bahasa-bahasa. Itu kalau kalian lihat, hello itu dalam bahasa apa saja itu? Ada bahasa Inggris ya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Korea, ada bahasa Cina, ada bahasa Thailand juga. Jadi mereka ini senang dengan bahasa-bahasa sehingga ditempelkan di situ. Jadi harapannya kalau seperti itu nanti mereka bisa lebih tahu, oh kalau bilang hello di bahasa Cina itu apa sih ya? Nah kebetulan karena saya guru matematika, saya nggak tahu itu cara membaca tulisan itu. Nah, yang terakhir ini adalah kelas Al-Quran. Di situ ada tulisan Arab, itu salah satu ayat Al-Quran dituliskan di situ. Ini salah satu dindingnya. Tidak hanya ini di kelas Al-Quran, nanti kalian kalau bisa segera kembali ke pondok akan kalian lihat nanti perbedaannya. Kalian bisa lihat langsung di kelas-kelas. Akan nampak sekali bedanya. Di kelas Al-Quran itu banyak sekali dituliskan ayat-ayat Al-Quran di situ ya. Jadi supaya membantu menghafal atau supaya membantu memahami tentang ayat-ayat Al-Quran, jadi mereka ngasih dinding-dinding di kelasnya itu dihias semacam itu. Dan tidak lupa di situ ada peta Indonesia ya, warnanya merah putih, ini melambangkan bahwa di SMP Al-Furqan juga cinta tanah air ya. Oke, di slide berikutnya. Nah, ternyata itu terakhir ya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak. Nanti selebihnya mungkin kalian bisa bertanya kalau dirasa ada yang kurang atau mungkin ada yang tidak dipahami, kalian bisa bertanya atau mungkin Bapak Ibu wali santri yang mendampingi anaknya juga bisa bertanya. Cara bertanyanya nanti akan dipandu oleh Ibu moderator tadi. Jadi mungkin nanti bisa, kalau yang di HP bisa pakai fitur angkat tangan ya, atau nanti yang di laptop itu bisa pakai fitur jempol ya. Nah, nanti setelah ada gambar jempol atau angkat tangannya, mikrofonnya akan kami nyalakan, kemudian akan kami berikan kesempatan untuk tanya jawab. Seperti itu, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya unmute. Maaf ya, belum di unmute tadi, nggak bisa jawab salam di akhirnya. Nah, di unmute dulu ya. Dinyalakan dulu mikrofonnya, nggak sah salamnya kalau nggak dijawab ini. Halo. Saya pengen dengar jargonnya dulu deh. Dinyalakan mic-nya. Halo. Di pojok di bawah dinyalakan dulu mic-nya. Saya pengen dengar semangatnya dulu. Kalau saya bilang SMP Furqan, jawabnya apa? Juara. Oke, siap. Juara. Nyalakan dulu mikrofonnya. Saya izinkan untuk menyalakan. Nyalakan itu mikrofonnya. Oke, sudah siap. Mulai ya. 1, 2, 3. SMP Al Furqan. Juara. Semangat lagi, lebih kompak lagi. Tangannya diangkat, jangan lupa tadi ada yang masuk dulu ke tangan. SMP Al Furqan. Juara. Kayaknya udah mulai banyak yang nyampe. Iya, iya. Ya nggak apa-apa. Nanti kita jawab saja ya. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh iya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.